Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai, mahasiswa Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur, kelas XB. Hari ini saya ingin menjelaskan Cisco, tugas video Cisco seperti pada lembar kerja di sini. Oke, pertama kita masuk ke switch pertama, bisa di sini. Jadi saya masuk ke CLI-nya. Sebentar, saya rapikan dulu, kesampingkan ini, dan saya munculkan lembar kerja kita. Nah, oke, pertama di sini kita ada perintah masuk ke CLI, kemudian enter, kita klik enable. Sebentar. Kita enter. Kemudian di sini ada perintah enter the showing run config dengan menggunakan perintah yang ini. Kita masukkan perintahnya. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, kemudian di enter, di sini kita bisa lihat ada beberapa informasi yang tersedia. Oke. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya di sini. Pertama, ada pertanyaan berapa banyak pas Ethernet yang dimiliki oleh switch. Di sini bisa kita lihat ada 24 pas Ethernet. Kemudian berapa banyak gigabit internet yang dimiliki oleh switch? Ada dua, di sini bisa dilihat, ada gambar. Kemudian yang ketiga itu, what is rank of value so on for the VT lines? Di sini ada dari 4 sampai 15 bisa dilihat di sini yang saya tandai di blok. Oke, kemudian yang terakhir, with command will display the current content of perintah apa yang digunakan untuk menampilkan enviram, yaitu ini perintahnya show running config. Kemudian kenapa the switch respond with startup config? Nah, di sini karena config tidak disimpan ke VRAM, makanya nanti bakal kita konfigurasi selanjutnya. Nah, kemudian bisa kita lihat tugas selanjutnya di sini kita masuk ke configure terminal, atau bisa kita singkat penulisannya menjadi conf T. Pada CLI-nya di switch pertama kita enter. Nah, di sini sudah masuk seperti gambar ini, kita masukkan hostname-nya S1, saya copy di sini, kemudian saya paste, saya enter. Nah, kemudian saya exit sesuai perintahnya. Saya exit. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke konfigurasi terminal. Saya singkat lagi conf plus huruf T. Nah, kemudian di sini line console 0 saya copy aja. Saya paste di sini, saya enter. Kemudian ada passwordnya, saya masukin passwordnya juga di sini, saya paste lagi passwordnya, let me in. Kemudian di sini ada login, saya enter, exit, enter lagi, kemudian exit untuk keluar dari config-nya. Nah, ini udah saya exit. Setelah itu, saya perlu exit sekali lagi di sini. Why the login command required? Di sini ada pertanyaan kenapa butuh perintah login. Karena agar pengecekan password bisa berjalan dibutuhkan login ya di sini. Makanya kenapa di sini why is the login command required untuk proses pengecekan password. Nah, kita balik ke sini. Saya exit sekali lagi memastikan apakah yang tadi saya masukin itu udah bisa ya loginnya menggunakan password let me in. Ntar, nah di sini udah minta password dia ya. Saya masukin passwordnya let me in yang ini nih. Saya masukkan di sini let me in. Nah, jangan khawatir ketika kalian klik memang password tidak akan terisi apa-apa, tapi bisa kalian langsung enter aja. Masuk lagi ke S1 ini, hostname yang telah kita kasih nama. Kita kemudian masuk ke bawah sini. Nah, di sini kita enable lagi. Enable bisa kita singkat dengan penulisan N ya. N seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan configure terminal dengan disingkat convert huruf T. Nah, kita masukkan enable password Cisco ini. Kita copy aja. Kemudian kita paste di sini. Kita enter. Setelah itu kita exit. Oke. Nah, kemudian di sini enter the exit command untuk logout dari switch. Kita perlu exit lagi di sini buat logoutnya. Kemudian enter. Dia masuki minta password lagi. Oke. The please password is the console password you config for LAN con 0. Enter this password to return to user access mode. Yang pertama kita masukin let me in lagi. Bisa kita enter. Ketika muncul hostname S1, kita bisa
enable lagi, dia minta password. Passwordnya yang mana? Nah, passwordnya yang ini ya, yang kita masukin tadi, Cisco ini. C, huruf 1, dolar, C, dan 0. Saya enter. Nah, baru dia masuk ke S1 sini. Setelah itu kita lakukan perintah selanjutnya, show running. Nah, untuk show running config bisa yang ini nih bisa kita singkat menjadi show run aja seperti ini. Kita enter. Nah, kita lihat yang sudah kita masukkan sebelumnya. Di sini enable passport Cisco ada ya. Perintah yang mana? Perintah yang ini yang telah kita masukkan sebelumnya. Kita enter dulu. Nah, maka telah berhasil tadi yang kita masukin, dan let me in juga masih ada di sini. Oke. Kita lanjutkan. Sorry, saya cek dulu apakah ada pertanyaan. Oh, nggak ada. Kita lanjutkan lagi. Mana lagi? Nah, di sini kita to konfigurasi enkripsi password to secure access to privilege mode ya. Nah, di sini kita masuk konfigurasi terminal. Di sini ada singkatannya lagi jadi config plus T, cuman yang lebih singkatnya conf plus huruf T. Kita bisa enter. Kemudian kita enable secret inscript-nya ini. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini, kita enter. Oke, di sini kita exit. Kita enter sekali lagi. Nah, di sini ada note-nya bisa kita baca di enable secret password, override the enable password, bisa kalian baca. Nah, kemudian di sini kita coba di show running lagi. Kita masukkan perintah show run untuk melihat apakah sudah terenskripsi. Kita masukkan show run, kita enter. Nah, di sini udah ada enable secret-nya, jadi terenskripsi seperti ini, dan ada enable password yang di bawahnya. Kalau kita lihat password ke bawah yang tadi belum. Nah, ya ini bisa kita lihat ada password yang awalnya juga, dan di sini apa yang sudah terenkripsi. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini kita enkripsi passwordnya nih. Kita conf plus huruf T, konfigurasi terminal maksudnya. Nah, kita masukkan service password enkripsi. Copy, kita paste, tekan di sini, kita enter. Oke. Kemudian setelah itu kita exit. Oke. Untuk melihat kalian bisa show run lagi seperti tadi, kita enter. Apakah sudah terenkripsi? Nah, maka password yang tadi let me in di bawah sini sudah terenkripsi ya, seperti ini. Kita lanjut dulu, kita enter. Kemudian kita pengen menggunakan MOTD banner di sini untuk memberikan pesan ya. Nanti bakal kita masukin perintahnya config plus huruf T. Oke, kita pengen perintahnya this is a secure system authorized access only. Nah, di sini bisa kita copy. Oke, kita pastekan di sini. Pastikan kita udah konfigurasi terminal ya, biar perintahnya ada config seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita exit. Oke, di sini kita masukin perintah selanjutnya dulu. Di sini copy running config. Ini bisa kita copy. Oke, kita pastekan di sini. Kita nggak perlu masuk ke konfigurasi terminal ya, karena di sini perintahnya dia hanya S1, kemudian tanda pagar di enable aja. Kita enter sekali lagi sampai muncul bolding configuration. Oke. Nah, kita baca dulu soal yang ini. When will this banner be display? Kapan banner ini bakal muncul? Nah, banner ini muncul ketika kita nanti akan login ya. Ketika kita masukin password, dia akan muncul banner ini nih. This is a secure system, authorized access only. Kemudian pertanyaan kedua, why should every switch have a MOTD banner? Nah, kenapa setiap switch harus menggunakan banner? Agar orang-orang yang nggak punya akses, dia tidak bisa masuk ke dalam akun yang ada gitu loh. Karena kan udah kita buat ya sebelumnya hostname dan kita masukkan password di awal sini, maka kita masukkan seperti ini. Bagaimana cara menampilkan ini? Kita bisa keluar dulu, kita exit dari sini, kita enter lagi, maka akan muncul this a secure system authorized access only. Nah, di sini maka telah selesai perintah kita sampai ke part 4 ini. Kemudian kita konfigurasi switch yang kedua. Oke, di sini bisa kita silang dulu, kita masuk ke switch yang kedua. Oke, kita ke CLI lagi, di enter ininya. Bentar, saya munculkan dulu perintahnya. Nah,
Setelah muncul perintah seperti ini, namakan S2, di sini let me in sama passwordnya, enable-nya Cisco, ini juga di create lagi sama, tapi kita menggunakan untuk MOT di bannernya tulisannya seperti ini. Oke, berarti kita ulangi prosesnya ke atas lagi. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, seperti tadi kita ulangi, kita masuk enable atau kita bisa singkat tadi dengan apa? Iya, dengan tulisan N ya, enable. N, kita enter. Kemudian kita lihat di sini show running, kayaknya nggak perlu, kita langsung skip aja, atau tulis aja deh, show run, agar kita ikuti semua perintah yang ada di arahan soalnya. Kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal, conf t. Oke, kita hostname-nya kita masukin di sini, copy, pastekan. Nah, jangan lupa diubah karena kita pengen hostname-nya S2. Kita enter. Nah, kemudian karena kita masih di sini, kita exit dulu. Nah, kita langsung konfigurasi terminal lagi. Kita masukkan line console 0. Sini kita copy, kita pastekan di sini. Kita enter. Oke. Kemudian passwordnya sama, tadi let me in. Kita copy, kita pastekan di sini. Kita enter. Oke. Kemudian kita masukkan login. Oke, kita exit. Kita exit sekali lagi. Nah, oke, mungkin bisa kalian coba atau tidak, atau kita exit dulu deh biar kalian bisa lihat. Nah, oke, kita let me in, masukin passwordnya. Nah, maka dia akan login, enable lagi. Oke. Kemudian di sini udah kita coba ya nge-return yang tadi. Kemudian di sini kita enable, masuk konfigurasi terminal lagi. Nah, kita masukkan enable passwordnya. Ini kita copy, kita pastekan di sini, kita enter. Kemudian kita exit. Bentar, sekali lagi. Oke. Langsung kita ke enable secret ini. Oke, kita copy lagi. Kita masuk konfigurasi terminal dulu. Oke. Kemudian kita paste, kita enter. Oke. Nah, kemudian kita bisa show run kalau kita pengen melihat, tapi jangan lupa perintah show run harus keluar dari config. Kita exit sekali dulu. Exit, kemudian show run. Nah ya, di sini udah ada secret dan password Cisco-nya yang tadi kita masukin di awal. Ya, perintah di sini ada. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian kita sebentar, kita ini ke bawahan dulu. Kemudian konfigurasi terminal kembali. Nah, kita service password enkripsinya kita masukin. Oke. Kita pastekan di sini. Enter. Kita exit lagi. Oke. Kemudian banner. Nah, tadi kita lihat banner itu isinya kalau yang S2 ini ya. Jangan lupa kita ubah nanti. Nah, mana ini? Udah saya exit. Nah, kita masuk ke konfigurasi terminal lagi. Konfigurasi terminal lagi. Nah, oke. Kemudian kita copy dia sampai kutipnya saja. Karena nanti isinya berbeda, kita paste di sini. Kita kopikan ininya terlebih dahulu. Oke. Kita pastekan. Nah, jangan lupa kutip 2-nya ditutup lagi karena di sini ada awal kutip 2, di sini tutup kutip 2-nya. Jangan sampai lupa. Kita enter. Kemudian kita lanjutkan dulu ke sini nih. Copy running config. Kita copy. Nah, oke, kita di sini exit dulu sekali karena dia di luar config ya. Untuk perintah copy running config kita pastekan di sini. Kemudian kita enter. Enter lagi, maka building configuration oke. Bisa dilihat di sini sudah 72 ya. Komplit semuanya. Dan kalau kita pengen lihat perintah yang ini, kita exit dulu. Nah, maka akan muncul authorized access only. Nah, di sini bisa kalian baca, maka sudah selesai semua langkah-langkahnya. Ini udah komplit. Nah, oke, karena batas waktunya hanya 15 menit, mungkin saya cukupkan saja sampai di sini. Makasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.